wajah-Mu dan berseru. Salam saudaraku. Bagaimana kira-kira pandangan saudara ketika kita berbicara tentang kesetiaan? Mungkin banyak di antara kita menganggap itu sebagai topik yang sangat berat. Mengapa? Karena kita cenderung tidak setia. Bahkan kepada orang yang setia kepada kita pun, kita mungkin tidak setia. Apalagi kalau menuntut untuk setia kepada orang yang tidak setia kepada kita. Sesuatu yang berat sekali mungkin bagi kita. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus, saudaraku. Dicatat di dalam Roma 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 berkata sekali-kali tidak. Karena Dia Allah. Karena Dia tidak bisa membatalkan tentang jati dirinya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia Allah yang sangat setia. Di dalam Yohanes pasal yang terakhir, yaitu pasal 21, diceritakan di sana Petrus yang pernah gagal dalam kesetiaan, menyangkal Yesus, kini lagi-lagi berulah. Lalu dia pergi mengajak teman-temannya semuanya menangkap ikan. Padahal tugasnya sudah diganti oleh Tuhan untuk menjala manusia. Dan dia kembali mempertontonkan ketidaksetiaannya kepada Kristus Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Sudah mereka tidak setia menemani Yesus ketika Yesus disalibkan. Sekarang mereka tidak setia lagi dalam menjalankan amanat Yesus Kristus. Adakah Yesus berlelah-lelah dengan mereka? Adakah Yesus pegel hati dengan mereka? Adakah Yesus mulai menaikkan bendera putih terhadap mereka? Tidak. Sebab Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa ketika murid-murid sedang ada di danau untuk menangkap ikan, maka Yesus datang. Yesus menjumpai mereka. Dan sebuah kalimat yang sangat manis diucapkan oleh Yesus kepada mereka. Ayat yang kelima dikatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Perhatikan baik-baik. Ketidaksetiaan kita tidak mengubah jati diri kita di mata Tuhan. Dia tetap setia untuk melihat kita sebagai anak kesayangannya, bukan anak yang perlu dilaknat. Yesus tidak pernah mengganti panggilan kepada kita. Sekalipun kita terus mengkhianati Dia, Dia tetap memanggil kita, "Hai anak-anak." Sekalipun engkau sedang dalam berdosa, engkau adalah anaknya Tuhan, anak Tuhan yang sedang berdosa, dan kini Dia datang untuk mengangkatmu kembali. Itu adalah wujud kesetiaannya. Yang kedua, saudaraku, sekalipun kita tidak setia, lihat ayat yang ke-6, Dia tetap memberkati kita. Kesetiaannya terus Dia jaga. Dia setia memberkati kita. Yang pertama, Dia setia dalam melihat jati diri kita sebagai anaknya. Yang kedua, Dia setia memberkati kita. Ketika Petrus dengan teman-temannya tidak mendapatkan apa-apa, Yesus datang memberkati mereka dengan ikan yang berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, dalam ketidaksetiaan kita, Dia setia mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan besar, seperti yang pernah Dia janjikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 kepada kita. Dia setia memberikan kepercayaan kepada kita terus menerus dan terus menerus. Dia tidak pernah lelah untuk mempercayakan hal-hal besar kepada kita. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan orang yang setia, tapi marilah kita belajar kepada kesetiaan Yesus Kristus.
Di tengah-tengah pemberontakan kita, Dia tetap setia menganggap kita sebagai anaknya. Dia tidak pernah mengingkari itu. Engkau tetap anak Allah. Sekalipun engkau tidak setia kepadanya, di matanya engkau tetap berharga dan mulia dan dicinta. Yang kedua, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia memberkati hidup kita. Bahkan dengan berkelimpahan. Ketidaksetiaan kita membuat kita tidak dapat apa-apa. Tapi kesetiaan Allah membuat kita memiliki segalanya. Dan yang ketiga, ketidaksetiaan kita, Dia balas dengan kesetiaannya, dengan mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Saya berdoa pada masa-masa di akhir tahun ini, kita mengintrospeksi diri tentang kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga masuk kepada tahun yang baru, kita ada pada level kesetiaan yang baru, di mana Tuhan memberkati hidup kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadikan kita orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan